Jumpa lagi kita sahabat tani semua. Hari ini seperti biasa kita tiap hari kontrol. Tiap hari ini kita usahakan kontrol terlebih dahulu karena bibit masih kecil, ibarat bayi yang harus perlu diperhatikan. Jadi kita harus standby setiap hari. Kita mengamati apakah ada yang perkembangannya kurang bagus atau tidak. Jika kurang bagus perkembangannya, kita ganti dengan yang baru. Alhamdulillah, dengan cara persemaian menggunakan sedotan pop es ini tidak ada yang mati karena yang diakibatkan batang yang kering mati. Jadi alhamdulillah, penggunaan sedotan pop es ini untuk kematian cabai ini agak berkurang ya. Alhamdulillah kisaran 90% atau 92, kisaran 92% lah. Jadi bibit dalam sehari ini ada yang pernah saya ganti tadi dalam sehari tadi ini kisaran 5 atau 4. Jadi ya seperti itulah. Jadi pokoknya kita harus standby setiap hari. Jadi bibit ini usahakan kita kontrol. Jika hari panas kita siram tiap sore. Nah, jika pertumbuhan daunnya kurang bagus kita ganti, begitupun seterusnya. Jadi bagi rekan-rekan yang pindah semai atau pindah tanam, ya cobalah trik ini dengan sedotan daripada kita menimbun. Kalau menimbun boleh-boleh aja. Kalau kita menimbun tanah di sampingnya ini, kalau kita timbun dengan tanah di sampingnya ini boleh-boleh aja, asalkan cuaca hujan itu tidak terlalu berlebihan. Kalau berlebihan otomatis tanah yang di atas ini terkikis lama-lama. Jadi dia akan membuat celah di antara lubang-lubang musa ini. Jadi pekerjaan kita pun banyak, repot. Alangkah lebihnya kita menggunakan sedotan, tinggal kita tancapin aja sedikit supaya tegak. Kalau dia miring tancapin aja sedikit, jadi supaya alhamdulillah bibit tumbuh optimal. Ini usia 3 harian, jadi nanti usia 15 hari baru kita pupuk dasar dengan menggunakan NPK sama sama PNP putih. Jadi kita gabung, untuk dosis tetap 3 gram. Nah, ini bibit yang baru usia 3 hari. Di situ beda cuma 2 hari sama 3 hari, beda selisih sehari saja karena saya pindah tanamnya sendiri. Nah, seperti ini bibit yang tumbuhnya sudah optimal. Nah, untuk pindah semai supaya tumbuhnya optimal, yang pertama kita lakukan, kita harus, misalnya ini tanah masih kosong ya, misalnya masih kosong lubang ini, kita siram dulu terlebih dahulu tanah ini, bisa juga, atau kita bikin lubang dulu. Setelah kita bikin lubang seperti untuk pindah tanamnya, baru kita basahi tanah itu. Habis itu kita taruh bibit di tengah-tengahnya, baru kita siram air sama tanah ini, setidaknya agak lembab atau basah-basah lah tanah itu. Nah, tujuannya untuk supaya tanah itu lembab disiram air agar kerapatan tanah ini dengan akar ini istilahnya pers gitu loh, Kak, rongga. Jadi seandainya kalau masih ada celah-celah rongga di dalam tanah ini, apalagi kita tidak kurang rapat, otomatis akar tanaman cabai ini kurang bagus. Dampaknya nanti kita kelihatan nanti jam-jam sorean atau setelah 1 hari kita penanaman, nanti terlihat daun ini melemas seperti ini. Nah, itu tanda akar kurang optimal. Jadi usahakan akar ini optimal, langsung kita siram hari itu. Nah, seperti ini 3 hari langsung saya tanam, langsung pertumbuhannya bagus. Nah, seperti ini pun terus. Nah, kelihatan. Nah, tadi udah ada sebagian saya mendapatkan trik ini tidak sengaja karena ada 3 kelawang. Hari itu saya nanam ketika hari hujan, tanah kondisi basah, jadi otomatis saya menanamnya dalam keadaan lembek tanahnya. Nah, di sisi lain itu tanah posisi kering. Jadi saya amati kenapa kok pertumbuhannya cepat yang bagus yang tanah yang lembek. Ternyata disitulah saya baru tahu jika di dalam tanah ini terdapat celah rongga, otomatis pertumbuhannya kurang bagus. Kemungkinan 2 hari 3 hari dia akan mati. Kenapa? Celah-celah udara tuh, apalagi kalau udah
terik panas matahari, jadi suhu udara tuh masuk ke dalam rongga-rongga celah tanah itu yang berakibat fatal pada perakaran cabai itu. Dah seperti itu. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau bentuk cabai yang udah melemas ini masih belum mending ya. Dia kalau udah melemas seperti ini itu tanda perakarannya itu longgar. Kalau nggak percaya kita cabut aja. Dia kalau kita cabut itu agak ringan kali, seperti ringan kali kayak plong gitu, berarti tanda akarnya perakarannya kurang optimal. Jadi istilahnya kita siram dulu, bisa juga kita bikin lubang. Upayakan pas pemindahan, besok lah saya bikin, nanti kalau saya kedapatan nanti saya akan bikin coba seperti itu. Nah, bibit masih banyak lagi, jadi kita usahakan tiap hari lakukan, dan usahakan 3 hari sekali penyemprotan. Jadi bibit kecil ini rentan sekali dimakan jangkrik, ulat, hama atau apa. Jadi alhamdulillah untuk sehari ini, kemarin 2 hari lah belum ada yang dimakan jangkrik, karena ketika saya pindah tanam langsung saya semprot hari itu menggunakan kurakon saja. Kenapa saya menggunakan kurakon? Kurakon itu baunya agak tajam, jadi ketika hama mau mendekati taman, mau memakan tanaman, ketika tercium bau aroma tak sedap dia akan menghindar nanti. Kita beri dengan perekat penembus. Saya di sini pakai stick perekatnya, stick apa dulu, stick pull lah, masalah yang bentuk kayak curiken kecil, ada yang kecil ada yang besar. Nah, di yang kedua untuk penyemprotan kita tetap seperti biasa, usahakan kita berdoa dulu, kita minta izin kepada makhluk hidup atau tanaman yang ada di sini atau jenis makhluk hidup, karena makhluk hidup sendiri pun dia butuh makanan. Jadi kita tetap izin dulu kepada mereka, biar kita ketika melakukan penyemprotan dia ngerti. Karena ya buat kalian mungkin ya antara masuk akal tidak masuk akal ya, kalau bagi saya itu masuk akal karena saya sudah mengalami. Jadi ketika kita melakukan penyemprotan terlebih dahulu, izin terlebih dahulu kepada ibu bumi, khususnya yang mempunyai tanggung jawab tanah ini. Ibu bumi ini kan penjaga tanah kita ini istilahnya, yang kita injak selama ini, kita makan dari hasil yang kita tanam di bumi ini. Nah, kita minta izin kepada dia, yang pertama kepada Allah, kepada ibu bumi, kepada makhluk hidup. Makhluk hidup melengkapi semua jenis makhluk hidup yang ada di sini. Jadi ketika kita berdoa minta izin kepada mereka semua, insya Allah ketika kita melakukan penyemprotan mereka akan sadar, dia akan menghindar sendiri. Karena apa? Kalau tidak dia akan akibat fatal. Sama pun seperti padi dimakan tikus, kalau kita bunuh dia akan beringas, karena tikus itu adalah, aku pernah mengalami itu, jadi untuk supaya tidak terserang hama tikus, kita minta izin kepada pimpinannya mereka, ya ngomong aja sendiri kayak di sawah, ya minta izin, saya mau menanam padi untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, ini kalau mau makan atau apa, makanlah sedikit atau apa, jangan merusak semuanya. Karena apa? Saya pernah mendapati itu, yaitu ada sawah sebelah tetangga saya yang sebelah sana, dulu sawahnya diserang tikus habis-habisan, karena lubang tikus itu mereka tutup lalu mereka bakar, ada yang dikasih racun atau apa, akhirnya imbasnya sawahnya dirusak. Itu filosofi makhluk hidup, karena mereka butuh makan juga, kita butuh makan. Jadi setidaknya kita izin kepada mereka, kita izin kepada makhluk hidup, saling menjagalah. Ya gimana kita namanya hidup di bumi, kita berdampingan sesama makhluk hidup, seperti itu sahabat tani semua. Besok kita lanjut seperti biasa, hari ini kita pulang. Jadi untuk hari ini udah selesai. Jangan lupa tonton, like, subscribe sahabat semua, semoga bermanfaat.